Anda kembali di Newsroom pemirsa. Polda Metro Jaya menjelaskan alasan menyita ijazah SMA dan sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ijazah Jokowi tersebut akan diuji di laboratorium forensik untuk kepentingan penyidikan. Polda Metro menginformasi terkait penyitaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ari menjelaskan pihaknya telah menyita ijazah SMA dan sarjana Joko Widodo untuk diperiksa di laboratorium forensik dalam rangka penyidikan. Kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Jokowi sebagai pelapor di Polresta Surakarta. Jokowi dicecar 45 pertanyaan. Jokowi juga mengaku menjawab seluruh pertanyaan penyidik termasuk sosok Kasmujo yang disebut dosen pembimbing Jokowi. Usai diperiksa, Jokowi menjelaskan ijazah SMA dan sarjananya disita polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa dua relawan Jokowi, Sylvester Matutina dan Ade Darmawan. Keduanya diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Sekjen Pradi Ade Darmawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Kamis siang. Sylvester dan Ade diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya keduanya telah membuat laporan di beberapa Polres dan kini kasusnya diambil alih ke Polda Metro Jaya. Sylvester juga menegaskan tudingan ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo CS tidak berdasar dan sesuai fakta yang benar. Sementara itu, Ade Darmawan meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Terlapornya akan banyak dan tersangkanya mungkin bisa lebih dari 5, bahkan kemarin kemungkinan 12, bahkan bisa lebih. Karena banyak orang berbicara, ya kan, tanpa tanggung jawab, tanpa fakta-fakta, tanpa data-data yang benar gitu loh. Apa yang dikatakan oleh Roy Suryo CS, Rismond dan sebagainya itu tidak memiliki bukti-bukti dasar-dasar, baik itu penelitian, baik itu Roy Suryo sebagai penyidik, baik Roy Suryo sebagai pengacara, ya kan, tidak mempunyai dasar-dasar bukti-bukti keterangan yang... Untuk mengetahui lebih dalam terkait pemeriksaan relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya sudah terhubung dengan kami Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, dan Herman Kadir selaku kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat malam Pak Ade, Pak Herman. Ya, selamat malam Mbak Diandra. Assalamualaikum Mbak Diandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, tadi kan dilakukan pemeriksaan di Polda. Tadi seperti apa? Kemudian apa saja yang jadi poin pertanyaan, Pak? Jadi ada betul sekali Mbak Diandra. Tadi kami baru saja selesai diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Subdit Kamnek terkait pelaporan dari advokat public defender. Dan menjadi saksi di situ. Kami kalau saya sih ada tambahan 26 pertanyaan lagi ya. Terus kemudian ada sita flash disk ya, dan sebagai bukti tambahan yang kemarin ya. Jadi disita flash disknya yang isinya semua adalah video dan beberapa akun ya, serta link dari alat bukti. Jadi pertanyaannya itu kalau saya itu 26 tambahan ya, dari sebelumnya 47 gitu. Jadi sekitar segitulah ditambah 26 itu Pak Diandra. Baik,
Tadi kan dikatakan ada flash disk, Pak. Ini apakah flash disk tersebut merupakan bukti baru yang dibawa saat pemeriksaan hari ini atau seperti apa? Video ini adalah video yang kemarin menjadi bukti awal karena kemarin masih di dalam tahap penyelidikan, jadi itu hanya sebatas sebagai petunjuk awal. Nah, kemudian menjadi alat bukti yang disita saat ini karena ini sudah mulai penyidikan, sehingga itu harus dilakukan penyitaan, termasuk beberapa berkas-berkas juga yang kami lampirkan. Itu ada banyak sih ya, BA sitanya juga ada beberapa lah, sekitar 26 alat bukti gitu yang bisa disita ya. Baik, Pak Herman, tadi kan dikatakan juga oleh Pak Ade Darmawan bahwa ada beberapa bukti juga yang sudah dibawa ke kepolisian. Menurut Bapak, bagaimana tanggapannya? Apakah dari Roy Suryo juga punya bukti untuk membuktikan hal sebaliknya? Kami gini Mbak ya, pertama kami belum yakin itu ada penyitaan karena selama ini sepanjang ini polisi belum ada memperlihatkan surat sitaan itu. Yang kedua, apa benar ijazah asli yang disita itu kami belum lihat. Ada informasi yang kami dapat, saya dengar itu ada duplikat ijazah asli Jokowi. Nah ini yang benar yang mana nih? Ini kami perlu lebih banyak. Kenapa? Kami melihat pihak kepolisian juga mau bermain di sini, nggak mau transparan juga. Ya, apa yang mau ini kan? Silakan aja bawa ke Lapkrim Polri ya, Lapkrim Mabes Polri, silakan saja. Tapi yang mana ijazahnya gitu loh? Kenapa tidak mau melibatkan klien kami gitu loh, yang 3 orang ini, yang lebih khusus Dokter Tipa, Dokter Suryo dan nah itu maksud saya gitu. Kalau mau transparan ya dilibatkan aja, jangan kucing-kucingan gitu loh. Melaboratorium menyelidiki sesuatu itu tanpa transparan ya sama juga bohong. Artinya penegakan hukum ini tebang pilih gitu loh. Kalau memang seperti itu. Baik. Kita memang klien kami memang warga biasa ya, bukan seorang calon presiden, bukan presiden ya. Tapi tidak boleh seperti itu, Om. Ini Indonesia ini negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Hukum itu ada panglima. Semua orang di mata hukum sama gitu. Apakah dia mantan presiden, apakah rakyat biasa, harus sama di mata hukum gitu. Itu sama kali, Mbak. Baik, artinya dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga beberapa terlapor ini meminta transparansi hukum untuk ditunjukkan ijazah yang sedang disita begitu ya Pak Herman? Iya, harus diperlihatkan ke mata publik. Kedua, penetapan sitanya mana? Ditunjukkan loh penetapan sitanya itu, sita jaminannya itu. Itu kalau nggak sepanjang tidak dikeluarkan ya sama juga bohong. Artinya tidak transparan pihak penyidik dalam hal ini. Saya udah katakan tadi bahwa Indonesia negara hukum, semua orang di mata hukum itu sama. Apakah dia mantan presiden, apakah tidak ya itu harus sama gitu loh. Baik, Pak Ade, ini kan saat ini ijazahnya sedang disita untuk diperiksa begitu di laboratorium forensik. Apakah perlu ini ada bentuk transparansi publik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Herman untuk ditunjukkan nih ijazahnya kepada publik saat ini? Jadi sekali lagi Mbak Indra ya, bahwa tidak ada kewenangan, kewajiban, bukan kewenangan. Jadi tidak ada kewajiban bagi pihak Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menunjukkan itu kepada terlapor ya. Nah itu nanti kalau mau dilihat ya itu silakan monggo di pengadilan. Tetapi saat ini kalaupun memang mau melihat ya silakan ajukan ke penyidik, bahwa itu kembali pada kewenangan penyidik Pak ya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Maka bukti-bukti hukum itu disita. Nah, kembali lagi kalau pengen ngelihat saja ya monggo, kalau dikasih oleh pihak penyidik ya silakan gitu loh. Nah, lagian juga kan saat ini kan posisinya terlapor ya.
Nah kemudian mau melihat itu dan mau meneliti itu, ini yang saya anggap, saya nggak ngerti dari mana, apa dasar hukum yang bisa meyakinkan kita bahwa itu harus ditunjukkan gitu loh. Nah ini kan menjadi aneh, Mbak ya, ketika kemudian kita tidak mempercayai penyidik kita atau kepolisian kita harus melalui penelitian dari Bang Roy CS. Ini yang menjadi aneh menurut saya. Sementara kita ketahui Mbak ya bahwa di dalam UGM sendiri itu ada sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan ya. Nah, untuk mengetahui kejelasan satu mahasiswa, ijazah, akademiknya dan lain-lain sebagainya, KKN-nya, itu dia sudah ada di dalam sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan UGM. Tapi ini tidak dipercayai juga. Jadi saya nggak tahu harus melalui badan apa lagi yang mau dipercayai oleh Pak Ade, sudah kami tangkap poinnya. Pak Herman. Baik, Pak Herman, masih alasan yang sama, nanti ijazahnya akan dibuka di pengadilan. Dan sebelumnya juga Roy Suryo pernah menyampaikan begitu di Deklarasi Perjuangan, apabila memang ini terbukti asli begitu ijazahnya, ini memang siap dipenjara. Bagaimana tanggapannya Pak? Jadi gini, kita tempo hari ketika di Mabes Polri, ya kita sudah meminta untuk ulangi gelar perkara itu, gelar khusus namanya, dan itu dikabulin. Nah Polda Metro ini juga kita udah kirim surat kemarin, waktu itu hari apa ya, saya juga ke Polda untuk meminta di gelar khusus ulang, khusus lagi gitu, seperti yang apa terjadi di Mabes Polri. Apalagi ini sudah ada katanya ijazah aslinya disita dan ijazah SMA-nya. Itu artinya apa? Artinya oke, bagus ini, senang banget kita kalau memang ini bisa melibatkan kita di gelar perkara ulang gitu loh. Baik tim hukumnya maupun Rosio dan kawan-kawannya terutama 12 orang ini lah yang sudah dipilah-pilah, ada 12 orang tersangka. Saya nggak nyangka tuh, kayak Abraham Sommer nggak pernah jadi belum tersangka Pak, tersangka, masih terlapor Pak. Iya, masih terlapor 12 orang. Saya kira Ustaz masih terlapor Ustaz, jadi 12 orang. Belum tersangka. Kayak Bang Abraham Sommer tuh kok bisa-bisanya, kaget juga saya juga kaget juga, nggak nyangka itu beliau bisa terlapor gitu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau memang mau transparan lagi, skripsinya dibawa juga. Skripsinya di Yogyakarta itu. Baik, kita tangkap poinnya Pak Herman, Pak Ade. Ya. Baik, jadi, terima kasih. Sekali lagi, saya sedikit menyampaikan lagi bahwa jadi kalau mau untuk pengecekan, ya kami sampaikan kepada teman-teman yang dari kubu Pak Roy Suryo, untuk pengecekan dan lain-lain itu mari kita kembalikan kepada sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan yang ada di UGM. Maksudnya bisa dilihat dari bagian itu, apakah otoritas itu menyampaikan seperti apa. Jadi biar kita menghindari hal-hal yang tanda kutip isu-isu saja. Pak Ade, sudah kita tangkap poinnya. Pak Ade dan Pak Herman, terima kasih sudah bergabung. Maaf karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri dialog hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan Newsroom malam hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Transfer data pribadi warga negara Indonesia disebut-sebut jadi salah satu kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Newsroom.